Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ikhwatal iman, a'azakumullah jami'an. Alhamdulillah, siang hari ini kembali kita bisa bersua, berkumpul dalam kajian rutin pekanan kita. Khusus untuk kali ini pembahasan kita adalah tentang tarbiyatul aulad fil Islam. Bagaimana pendidikan anak di dalam Islam agar kita menjadi orang tua yang amanah. Dan untuk menjadi orang tua yang amanah, kita harus memahami bagaimana fitrah seorang anak. Karena sejatinya pengasuhan itu dasarnya adalah bagaimana kita menjaga fitrah seorang anak. Yang perlu kita luruskan bahwa pandangan Barat tentang bayi adalah berbeda dengan pandangan Islam. Barat memandang bahwa bayi atau anak itu ibarat kertas kosong yang tergantung bagaimana orang tua melukis dan mewarnainya. Sehingga begitulah jadinya lukisan itu tergantung bagaimana orang tua. Pernyataan ini sekilas bagus. Pernyataan ini sekilas sangat filosofis, tapi ada unsur jebakan di dalamnya, yaitu dari sisi akidah. Kalau kita menyadari atau menyatakan bahwa sejatinya anak tidak punya sekalipun bekal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tergantung bagaimana nanti orang tua mendidiknya, maka kita akan memahami bahwa otoritas orang tua 100% murni menentukan kehidupan masa depan anak, sehingga mengabaikan bahwa ada unsur sentuhan Allah di dalamnya. Kalau pernyataan ini kita lakukan, maka kita menganggap bahwa kitalah sejatinya penentu utama. Dan ini berbeda dengan Islam. Islam memandang bahwa anak yang lahir itu punya program dari Allah. Dia tidak murni kosong. Makanya hadis Rasul yang sering kita baca, sering kita bahas, bahkan sering kita dengar, ya, ma min mauludin illa yuladu ala fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajisanihi. Tidaklah seorang bayi yang lahir kecuali dalam keadaan fitrah, maka kemudian kedua orang tuanya lah yang akan menentukan anak itu menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Fitrah di sini artinya setiap bayi punya bekal atau program khusus dari Allah, sehingga ibarat sebuah komputer, maka sejenis software lah yang ditanam di dalam diri seorang bayi. Software inilah yang menentukan apakah orang tuanya memberikan hardware yang kompatibel, memberikan hardware yang cocok sehingga software program ini bisa berjalan, atau tidak sama sekali. Dari sinilah kita menyadari bahwa ada beberapa anak yang software ini tetap terjaga, ya, meskipun bisa jadi orang tuanya jelek, buruk perilakunya, sebagaimana Ibrahim alaihissalam yang disebut Khalilullah, memiliki ayah, ya, seorang yang kafir. Bahkan Ibrahim disebut satu-satunya umat Islam di zaman tersebut, ya. Jadi kalau pernah ditanya kapan umat Islam mengalami minoritas paling minim, yaitu di zaman Ibrahim, di mana umat Islam cuma satu orang. Jadi seluruh dunia saat itu kafir kecuali Ibrahim. Ini pendapatnya Ibnu Katsir. Jadi semuanya kafir kecuali Ibrahim. Jadi pernah kita umat Islam cuma satu orang. Bapaknya Ibrahim, ya, Azhar itu adalah kafir, ya. Tetapi kekafiran bapaknya ternyata tidak merusak, menentukan bagaimana kualitas keimanan Ibrahim. Kenapa? Karena alhamdulillah softwarenya terjaga dari lingkungannya,
dari juga pengaruh bapaknya. Maka Allah menjaga. Disinilah kita tahu bahwa ternyata setiap bayi sejatinya membawa software. Orang tua maka tugasnya adalah menjadikan software ini supaya tidak rusak, ya, supaya jangan sampai rusak. Karena itulah tugas orang tua sejatinya dalam pengasuhan adalah menjadi orang tua yang amanah, di mana tugasnya pertama menerima fitrah anak, yang kedua menjaga fitrah anak, yang terakhir adalah mengembangkan fitrah anak. Jadi menerima, menjaga, dan mengembangkan. Ya, Allah mengatakan dalam Al-Quran, fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah, tetap. Jadi fitrahnya sudah tetap. Ya, yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Jadi bukan kita bilang kosong. Jadi bukan kosong, ada programnya. Ya. Maka tetaplah tidak ada perubahan pada fitrah Allah, tidak ada. Ya, itulah disebut agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Di fitrahnya setiap bayi itu ada. Nah, disinilah orang tua bagaimana menerima ini, kemudian menjaganya jangan sampai rusak, terutama dirusak oleh orang tua, berikutnya dirusak juga oleh lingkungan. Yang terakhir adalah mengembangkan fitrah ini. Ya, karena beberapa fitrah inilah yang mau kita kembangkan. Apa saja fitrah dasar? Apa saja fitrah dasar anak manusia? Dan ini penting untuk kita pahami. Yang pertama, fitrahnya setiap manusia, setiap bayi itu bertauhid. Setiap bayi mengenal Allah. Tidak ada satupun bayi ketika lahir kecuali ditanam di dalam jiwanya bahwa Allah sebagai Rabb-nya. Dari mana kita tahu itu? Karena Allah sendiri yang mengabarkan dalam Al-Quran, ketika sebelum diturunkan ke muka bumi, dimasukkan ke dalam perut ibunya, seluruh ruh-ruh ini dikumpulkan di alam ruh. Mulai dari manusia pertama yaitu Adam alaihissalam sampai manusia terakhir yang kita tidak tahu siapa namanya, semuanya dikumpulkan sekedar untuk menegaskan alastu birabbikum. Ya, dulu kita pernah ditanya ini, apakah aku ini Tuhanmu, kata Allah. Semuanya menjawab, tidak ada satupun makhluk Allah yang semua waktu itu menolak. Tidak ada yang mengatakan kasih tahu nggak ya, nggak ada. Mikir-mikir dulu deh. Ya, semua menjawab bahwa Allah. Ya, bala syahidna, kami menjadi saksi. Semuanya adalah tauhid. Makanya tauhid ini sudah ditanam sebelum lahir. Maka setiap bayi sejatinya bertauhid. Ya, mereka sejatinya mengenal Allah. Dulu adalah mereka tahu mengenal Allah. Lantas ketika mereka ternyata lahir ke dunia tiba-tiba menyimpang menjadi Yahudi, Nasrani, Majusi, itu karena pengaruh lingkungan terdekat, khususnya orang tuanya. Makanya Barack Obama dulunya Islam. Dulu waktu bayi. Ya, orang terdekatnya menjadikan dia Nasrani. Ariel Sharon dulunya Islam waktu bayi. Siapa lagi? Britney Spears, David Beckham, semuanya Islam, mengenal Allah. Maka perintah untuk tauhid itu lebih kepada bukan mengenal Allah, sembah Allah, tapi menjaga jangan sampai mengenal Tuhan-Tuhan yang lain. Makanya ayat itu mengatakan la tusyrik billah, bukan mengatakan ubudullah, karena sejatinya kita sudah tahu. Tapi la tusyrik billah, karena yang membuat manusia menyimpang, anak kita menyimpang, tiba-tiba pas udah gede ya, menjadi pengikut agama Cherry Bell, pengikut agama Smash, bikin agama JKT48 dengan meratap di dinding di mana gambar personil JKT48 sebagai Tuhannya, ngikut-ngikut agama Yahudi. Tiba-tiba masuk kepada aliran sesat. Ini karena salah satunya adalah orang tua. Makanya doanya Ibrahim itu adalah bukan meminta anaknya menyembah Allah, karena tahu, tapi wajnubni wa baniya an na'budal asnam, jauhkanlah diriku dan keturunanku dari Tuhan-Tuhan berhala, daripada penyembahan berhala.
Jadi anak kita sejatinya adalah bertauhid. Makanya karena bertauhid mudah. Kalau apa? Kita mensosialisasikan Allah itu lebih mudah dengar. Tapi ketika baru lahir, ya ternyata yang di setel bukan Al-Quran firman Allah, tetapi justru musik klasik, maka udah rusak tuh, softwarenya nggak connect. Dari bayi sudah nggak connect, perasaan dia dicetak untuk mendengar asma Allah. Makanya ada orang tua yang secara ekstrim bilang, saya nggak mau mengazankan Ustaz. Boleh, karena kan memang kalau dianggap ibadah, sebagian ulama mengatakan memang tidak ada sunnahnya mengazankan bayi. Permasalahannya kalau nggak mengazankan bayi ngapain? Saya nggak mengazankan, tapi pas ngomong buset, nah udah buset itu dengar. Cakep banget tuh Tong. Nah cakep itu malah dinyanyiin lagu yang lain. Maka kalau saya ditanya, apapun yang kita ucapkan, minimal yang pertama kali telinga anak adalah kalimat tauhid. Maka kalau tidak mau mengazankan, minimal kalimat tasbih. Subhanallah, anakku, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Kalau memang kita tidak menyetujui itu sebagai sebuah sunnah. Tapi software ini tiba-tiba rusak karena install dari bayi. Itu adalah justru musik-musik klasik. Yang setel adalah lagu-lagu yang klasik. Makanya kalau kita pahami, bayi itu kan menyerap ya sampai 1.500 kata per hari. Ya. Maka kalau kalimat-kalimat tauhid yang kita terapkan, subhanallah ya. Kayak Abdurrahman bin Faiz, salah seorang anak yang umur 5 tahun hafal Quran di Aljazair. Ya. Itu kan luar biasa. Ibunya bukan seorang ustazah ya, hanya ibu biasa rumah tangga. Ayahnya juga karyawan biasa, bukan ustaz. Tapi ibunya bilang, selama saya hamil saya cuma nonton tayangan Quran, nyetel Quran, atau tayangan TV tayangan Quran. Kalau saya lagi sedih baca Quran. Dan ayahnya komitmen kalau pulang kantor selalu menyebutkan bacaan Al-Quran sebelum tidur. Nah, ayah mau bacain dulu surat Maryam ya nak. Begitu terus. Ketika bayi ini lahir disebutkan, ternyata tidak ada satupun kecurigaan. Barulah curiga sampai umur 2 tahun bayi ini nggak bisa ngomong. Ini kisah nyata. Silakan nanti googling di googling atau di YouTube, silakan, ada Abdurrahman bin Faiz dari Aljazair. Nggak bisa ngomong sampai 2 tahun, ibunya panik, kenapa anak saya nggak bisa ngomong? Barulah di umur 2 tahun bayinya ini sekalinya ngomong. Sekalinya ngomong, bayi ini mengucapkan surat Maryam. Kaf ha ya ain mim shad, langsung sampai ayat terakhir. Jadi pertama kali yang diucapkan adalah surat Maryam. Ya, jadi dia lisannya pertama, kenapa? Dia baru ingat, oh ini bapaknya. Kembali karena fitrahnya begitu. Maka merusak fitrah anak salah satunya ketika nama Allah jarang disebut. Ya, bayi itu fitrahnya mengenal Allah. Maka kita tinggal mengasahnya saja, mengembangkannya saja. Ada kisah ditulis di sebuah buku ya, kisah seorang anak saya lupa judulnya apa, Hai Ibnu Yakzin ya, yang seorang anak yang tinggal di Turki yang diasuh oleh singa. Ya, sebagian mengatakan ini kisah nyata, dan juga mengatakan fiksi. Ya, ini populer di tahun 1800-an. Kisah ini menjadi inspirasi film Tarzan. Ya, inspirasi film Tarzan itu katanya dari kisah ini. Yang menarik dalam kisah ini sebutkan seorang anak yang dibawa kabur, diculik, ditinggalkan oleh penculiknya sebuah hutan, ternyata diambil oleh seekor singa dari bayi. Maka singa ini pun punya naluri untuk menyainginya, tidak dimakan, maka diasuh seperti singa, sehingga jadilah dia sebut anak singa. Maka dia sepanjang hari dia seperti singa, berjalannya, makannya, minumnya, semua seperti singa. Bahkan diajar untuk makan buruan juga seperti singa. Sampai ketika dia tumbuh dewasa, di mana dalam fase pendidikan Islam itu namanya fase mumayyiz. Ya, fase ketika otak sudah mulai berpikir. Ini fitrahnya manusia itu ada fase ini, fase berpikir. Yaitu disebutkan dalam hadis Rasul, fase ini ditandai dengan ida arafa yaminahu ala shimali.
Jika seseorang bisa membedakan kanan dan kiri, ini fase disebut tamyiz, bisa membedakan kanan dan kiri. Seorang anak kalau bisa membedakan kanan dan kiri, ini akalnya sudah jalan, sudah mulai bisa berpikir. Makanya boleh kita terapkan adab. Nah, kalau masuk kamar ayah ketok pintu, ngerti? Kalau ke masjid jangan bercanda, ya, bersuara yang lembut, tidak teriak-teriak, ngerti? Karena udah fase mumayyiz. Diterapkan hukuman pun itu boleh di fase ini. Kita tidak bahas itu, kapan-kapan kita bahas tentang tahapan pendidikan perkembangan anak dalam Islam. Tapi ketika dia fase mumayyiz, si Hayy bin Yazid ini dia mulai berpikir. Dia merasa tubuh dia beda dengan saudara-saudaranya. Walaupun jalannya sama, bulunya sama, tapi dia berbeda. Dia mulai berpikir, dia berjalan menyendiri ngelihat, ya itu apa, bintang-bintang itu apa. Sampai dia ketika suatu saat bertemu dengan seorang pemburu, dia menduga nih pemburu ini kok mirip sama dia. Bedanya jalannya aja beda. Maka dia mendekati pemburu, hampir saya bertaruh, pemburu melihat ini manusia tapi tampaknya singa. Singkat kata, pemburu ini menjadikan ini objek untuk dijual. Maka ditaklukkan, Hayy bin Yazid ini dibawa ke kota. Di kota dia dianggap sebagai seperti sirkus, singkat kata ditonton banyak orang. Tapi ada seseorang melihat ini manusia, tapi gaya seperti singa, mengaumnya seperti singa. Maka diajarilah bahasa manusia sampai akhirnya dia bisa berbicara. Yang menarik disebutkan dalam buku ini, pertama kali dia bicara, pertanyaannya sama pengajar ini adalah, siapa yang menciptakan langit itu? Siapa yang menciptakan bintang? Inilah disebut dengan fitrah. Makanya kenapa Ibrahim dia terjaga fitrahnya ketika menyembah matanya, dia bilang, ini bukan Tuhanku, karena terjaga fitrahnya. Jadi kalau ada anak yang tiba-tiba dia menyimpang ajarannya, tiba-tiba dia menyembah selain Allah, dia ngefans luar biasa, tergila-gila sama artis sampai membuat ibadah ritual yang bertentangan dengan Islam, jawabannya adalah karena penyimpangan dilakukan oleh asuhan dari orang tua atau orang terdekat. Ya, itulah ayatnya mengatakan la tusyrik billah. Ayat mengatakan jangan kamu sekutukan Allah. Jadi memang karena di luar itu banyak, ya, di luar itu banyak yang akan mengaku-ngaku menjadi Tuhan. Oke, berarti si anak kita sejatinya bertauhid. Yang kedua, sejatinya anak kita fitrahnya adalah sebagai pengabdi. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Dan kami tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk taat. Diciptakannya kita memang untuk taat. Bagaimana mungkin kita diciptakan untuk taat tapi Allah nggak berikan perangkat taat? Pasti ada perangkatnya. Ada perangkat untuk taat itu ada, ya. Perangkat untuk taat itu ada. Kenapa? Karena itulah yang diberikan kepada Allah. Karena kalau perangkatnya tidak ada, maka dianggap taat, dia gak mau. Itu karena memang udah bawaan dari sononya. Jadi gak ada ceritanya orang bandel, anak nakal tuh bawaan dari sono tuh gak ada. Emang dari sononya berbandel minta ampun, gak mungkin, ya. Maka itu bakat taat itu ada dalam jiwa manusia. Jadi kalau anak bandel maka jangan putus asa. Jangan berpikir ini udah kemungkinan. Bukan, terus kita nggak tahu, ya, bagaimana Allah memberikan. Walaupun mutlak itu daya Allah, tetapi bakatnya ada. Maka orang tua jangan putus asa ketika melihat anaknya udah bandel kuadrat. Susah banget ini, udah nggak mungkin lagi, ya. Akhirnya berpikir udahlah, gimana caranya, udah hipnotis aja kan gitu, ya. Lupa diprogram ulang, bukan. Ya, tatap mata saya, ya, dalam hitungan ketiga kamu jadi anak soleh, bukan begitu. Tapi memang mencari. Kenapa? Karena sejatinya anak kita adalah taat. Nah, kenapa anak kita itu membangkang? Kenapa dia taat? Karena yang banyak diasah akalnya bukan hatinya. Ketika akal menjadi panglima, disitulah awal pembangkangan. Enggak logis. Kenapa iblis membangkang? Sebelumnya iblis adalah makhluk Allah yang taat.
Iblis itu kan dulunya adalah jin. Jin itu apa sih satuannya? Seekor apa? Selembar gitu. Apa jin itu? Sesetan jin kan gak enak. Apa satuan jin? Sebuah. Ini bahasa Indonesianya berapa ini? Sesosok. Pas tuh sesosok. Ya, ini ngomong jin bukan dari orang kan? Nah saya pastiin tuh, jadi ngomong tuh tahu jinnya lagi nguping, dia menjelaskan diri sendiri. Sesosok jin. Iblis sejatinya adalah ada sosok jin. Bahkan Ibnu Katsir menyebutkan namanya jin Azazil. Tuh. Sebelum ciptakan manusia dia taat luar biasa. Taat luar biasa. Dia jin. Taat luar biasa. Dia luar biasanya. Makanya nih manusia bisa jadi nanti seperti jin ini. Dia taat luar biasa. Bahkan sebutkan 1000 tahun lamanya tidak berhenti dalam ibadah. Setiap dia ibadah 1000 tahun dinaikkan ke langit. Yang atas lagi dinaikkan derajatnya. 1000 tahun naik lagi sampai 7000 tahun naik ke lapis langit yang terdekat dengan istana Allah. Nah, tetapi ketika diciptakan Adam, maka mulai main logika dia. Mulai dia mengatakan, bagaimana kau menciptakan makhluk? Ya, disebutkan khalaqtani minan nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, sementara dari tanah. Api sama tanah hebatan api. Tuh, logika. Logika main di situ. Tapi apinya hebatan api. Bahkan ketika dia nyeleneh, ya, iblis memprovokasi. Saya tuh nggak mau sujud sama Adam karena sujud sama Allah. Makanya sebagian pengagum Islam liberal mengatakan iblis itu makhluk paling bertauhid katanya. Kenapa? Karena dia nggak mau sembah sama, nggak mau sujud sama aja, maunya sujud sama Allah, kan bertauhid kata gitu. Logikanya dimainin, diputar. Dia tuh, dia nggak mau sujud sama Adam. Adam kan manusia. Iblis maunya sujud sama Allah aja. Tuh, logika dimainin. Padahal diperintahkannya sujud sama Adam bukan menyembah, tapi bentuk hormat Allah yang memerintahkan. Logika diputar. Akhirnya iblis pun hilang. Makanya jin ini yang namanya Azazil digelari iblis. Ya, iblis ini kata bahasa Arab ablasa yublisu iblasan au iblisan. Ya, artinya makhluk yang sangat kecewa dan putus asa. Ya, makanya yang belum dapat jodoh tiba-tiba ditolak, sering-sering kecewa, itu namanya iblis. Kecewa saya Ustadz, ditolak lamaran saya, putus asa. Nah, jangan, itu iblis ya. Jadi jangan sering-sering kecewa ya, apalagi ke cewek, nggak boleh ya. Jadi akal, makanya sebagian orang tua kalau dari awal selalu akalnya disentuh, akademisnya aja, ya, dipikirin yang penting kamu cerdas nggak. Perhatikan, inilah awal pembangkangan anak. Saya pernah dapat di kasus anak ya, dari kecil ibunya menyalakan sekolah terbaik, sekolah internasional bahkan, dilatihlah dia untuk asertif. Dari TK diajarin di sekolahnya untuk pakai logika. Maka ketika SMP diberitahu untuk berjilbab, dia nanya kenapa harus pakai jilbab. Terus ketika mama, tapi ini perintah Allah, jelasin dulu kenapa. Tuh, alasannya karena kita fitrahnya bersumber dari hati, akalnya lah yang lebih banyak kita latih, tapi kita tidak sentuh hatinya. Nah, siapa yang bertanggung jawab? Orang tuanya. Maka sejatinya yang membantang itu karena hatinya tertutup. Makanya dalam Al-Quran, fi qulubihim maradun, hatinya yang sakit. Makanya kenapa hatinya sakit? Karena tarbiyahnya orang tua cuma mikirin aspek akal, hatinya nggak disentuh. Nah, ini awal kenapa hati sakit, kenapa sembuh. Nah, saya pikir ini karena waktunya ya, ini masih banyak poin yang lain ya. Kita udah mau jam 1 dan saya tidak mau habis ini gara-gara ini kajiannya membuat gaji dipotong 500.000 ya, ya, kecuali PNS yang nggak ada yang beres. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita sambung bulan depan tentang nasib pengasuhan berbasis fitrah. Ya, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagi jemaah yang bertanya silakan. Satu, ada lagi, dua, satu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya mau nanya, kalau mendidik anak, orang tua dulu mendidik, ada yang keras, ada yang
kan katanya zaman sekarang tuh jangan mendidik anak dengan keras gitu. Tapi orang-orang tua zaman dulu mendidik kita keras, jadi juga gitu. Nah itu gimana baiknya? Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Saya sangat menarik tentang pelajaran dan menyentuh hati. Yang saya tahu sekarang kan pengajaran banyak menyentuh logika, sama anak disuruh gini agar gini, disuruh itu agar itu, dan fungsinya untuk itu kayak gitu Ustaz. Gimana sih cara untuk atau contoh nyatanya itu ya untuk kita menyentuh hati mereka Ustaz? Terima kasih. Iya. Yang pertama berkaitan dengan teknik orang tua dan terdahulu yang keras. Jadi pendidikan Islam itu tidak berpihak apakah keras atau lembut. Yang penting proporsional dan empati. Tapi ketika dasarnya keras tanpa ilmu ini bahaya. Keras dalam pengertian marah kok buktinya jadi. Saya ingin katakan, dan ini berkali-kali saya bilang, tantangan pengasuhan itu berbeda tiap zaman. Sekeras-kerasnya orang tua zaman dahulu, bahkan segalak-galaknya bapak kita, di rumah hiburan kita masih TVRI. Ya, Aku Cinta Indonesia, ya, jendela rumah kita, ya, kamera Ria. Keluar dari rumah belum ada PS, belum ada namanya warnet, belum ada Indomaret Point, belum ada Kota Kasablanka. Ini dulu masih kuburan. Ya, belum ada sama sekali, sehingga logika kita, meskipun bapak kita dan bu kita galak banget, daripada di luar gelap kesambet jin kan gitu ya, mendingan pulang, lebih real kan gitu ketemunya. Di luar gua kesambet jin, gelap, lapangan kosong, pohon-pohon, lampu nggak ada, mendingan pulang. Ini tantangan dulu. Maka saya ingin katakan, kalau nilai pengasuhan bapak kita 5, di luar tantangannya masih 5, maka skornya 0-0. Kita adopsilah yang 5 itu, kita rasa ini terbaik. Buktinya saya digampar bapak saya tiap hari, saya sukses nih sekarang. Kita lupa tantangan di luar sudah bergerak dari angka 5 ke 900-an. Indomaret Point, 7-Eleven, warnet, PS, gadget, Kota Kasablanka, Mall Ambassador, belum lagi Senayan City, tempat nongkrong, ya, 7-Eleven di Pancoran, tempat anak nongkrong, ada Topaz Cafe, ya, belum lagi roti bakar di Blok M, tempat nongkrong di sana, ya, belum lagi depan Al-Azhar, banyak, luar biasa. Terus kita berpikir mengadopsi, di luar sudah 900, maka kita minus sekian. Maka disinilah pernyataan Ali menjadi benar, didiklah anak sesuai perkembangan zaman. Karena itu bukan keras, karena yang penting tepat. Karena Rasul keras juga pernah, tetapi dia tepat, kerasnya di masa yang tepat. Karena sebelum keras, Rasulullah lebih dulu menyentuh hati, diikat dulu hatinya. Sehingga sekeras-kerasnya Rasul kepada sahabat, dia masih mikir, Rasul lu pernah dulu loh memeluk, memegang pundakku, bahkan mendoakan aku. Sebagaimana yang pernah saya sampaikan, Usama bin Zaid itu pernah dimarahin Rasul, tapi ketika dimarahin dia ingat waktu kecil pernah dipangku Rasul, bahkan bersama Husain, kemudian dipeluk dan didoakan bahkan oleh Rasul, Allahumma arhamhuma fa inni arhamuhuma. Ya Allah, sayangilah dua bocah ini, sesungguhnya aku menyayangi dua bocah ini. Itu yang sampai di Zaid, Usama bin Zaid ketika dia dewasa. Apa? Rasul nih segala-galaknya dia, tapi ada memori indah waktu dia masih kecil. Maka keras itu boleh, selama itu tepat. Jadi jangan berpikir keras gak boleh. Apa konteksnya? Ingat, ayat Al-Quran mengatakan wa ma arsalnaka illa mubashshira wa nadhira. Tidaklah kamu diutus Muhammad kecuali kasih kabar gembira dan peringatan. Ternyata kabar gembira lebih dulu dibanding peringatan. Jadi ketimbang Rasul mengatakan jangan, awas ya, ternyata Rasul lebih dulu memberi kabar gembira. Yang melakukan ini dapat ini, yang mau jihad dapat surga, jangan marah, bagimu surga. Berarti ya, pendidikan keras itu boleh asal kita sudah berikan haknya, yaitu dan kelembutan. Tapi kelembutan lebih utama. Bahkan keras ini kalau boleh saya katakan bukan keras tapi mudah tegas. Karena ketegasan tak harus menimbulkan emosi. Ya. Kita cukup komitmen sama aturan.
Anak menuntut tapi kita katakan tidak ya nak, maaf ya nak, tidak nak, tapi maaf ayah nggak bisa. Kabul itu tegas, tidak pelin-pelan, tanpa emosi, ya kurang lebih seperti itu. Berikutnya masalah pendidikan hati. Pendidikan hati inilah asalnya yang sering kita bahas oleh Hakim bahkan dalam manajemen kabul, karena ini pusat rajanya dan disitulah pusatnya iman. Karena iman itu fil qalb. Walaupun qalb ini sebenarnya artinya sebenarnya bukan hati. Ya, kalau dalam bahasa Arab qalb itu artinya jantung semua. Makanya karena hati itu kan lever, sama seperti bahasa Inggris heart. Ya, jantung qalb. Pusatnya ada di jantung. Ya, ada di hati, kita sebut sebagai hati. Tapi hati di sini dalam maknawiyahnya adalah pusatnya iman. Berarti apa? Bagaimana kita mengasah iman ini? Salah satunya pendidikan iman itu diajarkan di dalam kitab Syu'abul Iman karangan Imam Baihaqi. Ya, Syu'abul Iman itu bagaimana mengajarkan iman di dalam hati, yaitu dengan melakukan cabang-cabang iman. Ada sekitar 70-an lebih yang beliau sampaikan sih. Salah satunya misalnya mengajarkan supaya anak kita hatinya tersentuh, misalnya bagaimana dia melihat realitas tetangga yang kelaparan. Kemudian kita sampaikan hadis, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakanlah tetangganya. Kasihan ya nak, Pak Sued belum makan, mau kita bantu. Itu mengasah hati. Jadi kalau ditanya kenapa ya bukan belum makan, jangan jawab cari logikanya dulu, kasihan, kita bantu dulu, karena hatinya lebih tergerak dulu. Orang yang akalnya itu kadang infak tuh pelit karena banyak main di seputar akal. Baru naik bis kota, ada pengamen, ya baru masuk nyanyi terus ini biasaan, nggak mendidik. Oke, turun anak kecil, alah jangan-jangan kayak Andi kayak dari kita. Gua HP masih BlackBerry second, paling dia not for kemudian curiga. Ada lagi masuk curiga, itu akal memang. Padahal kalau kita ngasih pun ya kita tidak berdosa, karena hadisnya mengatakan apa? Nahnu naqumu bidawahir wallahu yatawalla sarair. Kita menilai apa yang nampak. Urusan hati urusan dia, niatnya. Yang jelas dia kita kasihan. Nah, curiga itu dasarnya dari mana? Was-was dari syaitan. Akal yang dimainin. Sehingga saya ingin katakan, waktu suatu saat saya naik bis kota, ada seorang ibu yang selalu komen gitu kalau ada ini paling pura-pura, mabuk sebagainya. Saya cuma nanya, ibu nggak apa-apa nggak nyumbang, tapi nggak usah ngomongin. Kalaupun ibu nggak nyumbang sini, saya motivasi dia nyumbang ke tempat yang lain. Kadang gini, kita nggak mau nyumbang di jalan, tapi nyumbang tempatnya nggak ada, emang dasarnya pelit. Bener. Sehingga dampaknya hati kita itu berkarat pada tujuan yang menginfak, apa tutohiruhu wa tuzakkihi, ya, membersihkan dan mensucikan jiwa. Jadi salah satunya rajin infaklah salah satu pendidikan hati. Pendidikan hati itu salah satunya rajin infak. Maka orang yang rajin infak, insya Allah hatinya dibersihkan, tidak hubud dunia. Orang yang nggak pernah infak terikat sama dunia, ya pelit banget. Kehilangan uang 1.000 aja sampai ke bawah mimpi. Hilang. Gitu. Kenapa Pak? Hilang 1.000. Hilang 1.000 doang. 1 juta nggak jadi 1.000. Uang 1 juta kalau nggak ada 1.000 nggak jadi 1 juta. Ini prinsip orang pelit. Orang yang dermawan bilang 1 juta 1.000, hilang 1.000 tetap 1 juta. Pak Ustadz, kalau nggak ada 1.000 nggak ada 1 juta. Bener, karena uang situ 1 juta. Coba kalau 1 juta 1.000 hilang tinggal 1 juta. Logikanya begitu. Orang pelit selalu menghitung setiap apa, lupa ada balasan. Makanya salah satu pendidikan hati adalah infak, zakat, berbuat baik sama orang, dia asal empatinya banyak. Makanya iman itu ditanamkan dalam cabang-cabang iman dalam pendidikan Islam. Ini pembahasannya panjang karena kita harus melihat bagaimana kitab Syu'abul Iman membahas. Karena ini bertepatan dengan hadis atau athar dari seorang sahabat. Jadi suatu saat Jundub bin Abdillah itu pernah
berdiri di hadapan para tabi'in untuk komplainnya dia itu komplainnya itu cuman melihat bahwa fenomena tumbuh suburnya para penghafal Quran. Bukan berarti penghafal Quran ini salah, enggak, tapi ada yang salah di tahapan. Karena itu dia bilang gini dalam pernyataan beliau dan sempat dibahas oleh Syekh Al-Utsaimin. Beliau mengatakan gini, karena ta'allamna al-iman qabla an nata'allam al-Quran. Kami lebih dulu belajar iman sebelum belajar Al-Quran. Wa nata'allam al-Quran nazdadu imanu bihi. Pada saat kami belajar Al-Quran, semakin bertambah iman kami karena iman kami sudah dipelajari dulu sebelum Quran. Innakumul yaum tu'allimul Quran qabla iman. Sementara kalian nih, generasi tabi'in, lebih dulu belajar Quran sebelum iman. Nah, ini dikritik. Dan ini kritikan buat generasi sekarang. Kita mengejar anak kita hafal Quran, tapi pendidikan imannya itu nggak ditanam di awal. Sehingga nanti jadi penghafal Quran yang sombong. Bodoh udah 30 juz, ya memang enggak. Bodoh maksudnya. Ini yang sebut imannya nggak ditanamin dulu. Makanya kalau tahapan yang benar itu iman dulu baru Quran. Bukan berarti nggak boleh. Karena Syekh Al-Utsaimin sendiri membedakan antara pendidikan Al-Quran itu bukan berarti dibenturkan. Maksudnya pendidikan iman aspek syuuri, aspek hati, Quran aspek fikih, aspek teknis. Bagaimana membacanya, bagaimana menghafalnya. Maka sentuhlah dulu hatinya agar dia bisa kepada Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini bisa menjadi penjelasan meskipun singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.